Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Perdita dari kelas 10 TAB. Di sini saya akan menjelaskan cara membuat gambar baut di aplikasi UPiCAD. Pernahkah kalian membayangkan satu aplikasi yang bisa memudahkan belajar, mengakses informasi, dan mendukung aktivitas digital dalam satu tempat? Aplikasi UPiCAD hadir sebagai solusi digital yang membantu pengguna mengakses layanan dan pembelajaran secara lebih mudah, cepat, dan terintegrasi. Berikut saya akan memberikan tutorial cara membuat baut di aplikasi UPiCAD seperti gambar di samping. Nah, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan kolom etika kembali, tapi menggambar tema dengan baut. Sini kita pertama-tama tekan Alignet untuk mengukur. Ini cara mengukurnya menggunakan ukuran ukuran ada komanya itu cukup. Kalian ini lumayan agak sulit ya. Jadi kalian itu harus di zoom. Nah, seperti ini, di zoom agar bisa mendapatkan angka komanya. Ini lumayan susah ya teman-teman. Ini kalian harus benar-benar pas. Seperti ini. Nih, kan sudah dapat ukuran 9,2 ya. Lalu tekan Alignet kembali untuk mengukur ukuran sebanyak ini. Di zoom lagi teman-teman, mendapatkan ukuran 18,2. nih 18,5. Ini seperti ini ya teman-teman. Nih, lalu tekan zoom lagi, lalu ukuran lagi, kita ukur sebanyak 9, lagi belum dikurang mundur. Ini 9,2 seperti ini. Nah, di sini sudah jadi teman-teman. Ukuran 9,2, 18,5 dan 9,5. Nah, di sini kita tekan lagi garis seperti ini di zoom. Nih, seperti ini ya teman-teman. Nih, 9,2 dan 9,2. Lalu kita zoom lagi untuk mengetahui apakah sudah benar-benar pas. Kita zoom lagi. Nih, lalu langkah selanjutnya kalian tekan Alignet untuk mengukur panjangnya sebesar 13,1. Ini seperti ini. Nih lumayan sulit. Nah, jadi kalian kalau mau mengukur ukuran yang ada komanya itu, kalian itu harus di zoom sampai kotaknya itu kecil, lalu kalian baru bisa untuk mengukur ukuran yang menggunakan koma. Sini kita mengukur ukuran sebanyak 47, ukuran 47 seperti ini. Kita lihat 45,9 seperti ini. Karena ini kurang, jadi kita zoom lagi, kita pasin ke 45,9. Ini hapus karena salah. Lalu kita ukur kembali menggunakan Alignet. Lalu ini kalian ukurnya harus pas pada titik yang sebelumnya kita mengukur. Nih, seperti ini. Nih, atas itu sebanyak 45, ini harus di zoom seperti ini ya teman-teman. Nih. Lalu kita mundurkan lagi sebanyak 45. Nih, sudah mulai terbentuk ya teman-teman di sini ukurannya. Nah, selanjutnya tekan Alignet kembali untuk mengukur ukuran sebanyak 36.
cm. Jaraknya tidak perlu jauh teman-teman, cukup di bersebelahan di samping ukuran 45 seperti tadi. Nih seperti ini ya. Ukurnya itu harus sejajar ya teman-teman. Kalau tidak sejajar akan sangat mempengaruhi nanti pada saat kita membuat sketsa gambarnya. Lalu kita garis menggunakan line di pojok kiri seperti ini. Nih, lalu kita zoom teman-teman. Ini zoom lagi, lalu tekan Alt+Net lagi untuk mengukur seperti ini. Ukur sebanyak, ke atas lagi sebanyak 0,8 seperti ini. Sudah. Bentar, jika sudah selesai, di sini sudah beberapa bagian sudah selesai. Lalu tekan Alt+Net kembali. Bentar, di sini saya kamar gimana untuk mengukurnya. Lalu tekan line, lalu ukur garis melalui ke samping kiri ya teman-teman, di sini seperti ini. Nih. Lalu kita zoom lagi untuk mengukur 1, seperti tadi ya. Nih. Ukuran 1,5. Itu taruh di atas ya teman-teman. Ini seperti ini. Nih. Sini udah. Lalu tekan Alt+Net kembali untuk mengukur garis lagi, mengukur catatan komanya. Ini sebanyak 1,5 lagi. Ini seperti ini. Nih. Lalu tekan line, ada di pojok kiri atas. Nih. Tekan line untuk mengukur, untuk menggaris dari atas sampai ujung bawah seperti ini. Selesai. Lalu kita zoom lagi, apakah sudah benar-benar pas atau belum. Lalu kita hapus kembali karena ukurannya tidak pas. Lalu kita zoom lagi untuk melihat bagian-bagian yang lain, apakah sudah mulai ada yang kesalahan atau tidak. Ini kita cek dulu ya. Nah, kita tekan line lagi, tekan line dari ujung atas ke ujung bawah seperti tadi. Harus benar-benar pas ya, karena kalau tidak pas sangat tidak bagus, karena hasilnya akan jadi tidak bagus karena tidak sesuai garis atau bisa dibilang melenceng. Lalu kita zoom lagi, tekan line, garis atas, geser, tarik lagi sampai ujung bawah seperti tadi. Nih. Seperti ini ya teman-teman. Nampaknya setelah kita garis seperti tadi. Lalu tekan line lagi.
sampai ujung garis tadi. Ini melenceng ya teman, karena tidak pas, jadi saya beneran lagi nih. Seperti ini. Inilah setelah hasil jadi sudah jadi setengah jadi. Lalu kita tekan line lagi untuk menggaris ke samping kiri. Nah ini, tekan line lagi untuk mengukur area miring, tekan alignet, lalu rendam, tekan pilih angular ini untuk mengetahui ukurannya sebesar berapa. Ini bisa kalian tekan di itu apa itu namanya, di angle, terus tekan untuk merubah gambar, untuk merubah ada beberapa, ada radial, diameter, lu kan pilih yang angular. Ini salah, saya coba ulang, tekan angular, belum tekan angular. Lalu di sini saya untuk menggunakan line terlebih dahulu. Nih, untuk garis lagi. Nih, kan line untuk mengukurnya lagi ke atas seperti tadi. Lalu tekan ke angular lagi, tekan dari ujung kiri dan ujung kanan ya teman-teman, agar kita bisa mendapatkan satuan angkanya sebesar. Ini karena tidak pas. Nih, sini saya mencoba ukuran yang pas, saya perbesar lagi. Sini karena salah lagi, terus saya mencoba lagi menggesernya untuk mendapatkan angka yang pas. Karena salah di sini saya hapus lagi. Sini maksud saya teman-teman, kita harus mendapatkan angka yang benar-benar pas sesuai yang kita buat. Tekan angularnya lagi. Nih, hapus. Nih, sebanyak 135. Nih, sekarang sudah mulai jadi teman-teman. Kita lihat apa yang belum kita buat. Nih, lalu kita akan melanjutkan mengganti ke alignet seperti tadi, seperti awal, untuk mengukur sebanyak ukuran 30, harus ditekan lagi, saya di zoom lagi. Nih, seperti ini. Ini ukuran sebesar 32,8. Karena ini ukurannya kurang, kita tarik, kita pindah ke atas. Ini karena ukuran kurang pas, jadi kita kecilin ya teman-teman. Gitu, seperti ini. Lalu tekan line untuk mengukur, mempaskan pada ukuran yang telah kita ukur tadi satuannya sebesar 32, ini karena tidak pas, harus kita geser, harus kita tekan. Untuk cara memindahnya, kalian bisa tekan tombol merah pada bulat itu, lalu tekan terus pindah, tarik ke bawah. Lalu kalian tekan poin, ada yang seperti lingkaran itu,
kalian ukur sebanyak ukuran 65 0 seperti ini. Lalu kan radial, nah itu ukuran 32,5. Lalu kalian zoom seperti ini sebesar, lalu kalian mundurin lagi, kalian ukur lagi agar pas. Lalu tekan radial ini seperti yang gabungan yang ada alignet, diametrik, terus yang jari radial atau jari-jari teman-teman. Tekan line untuk mengukur garisnya ke arah samping kanan. Tekan radial lagi, kita ukur karena ukurannya 32, lalu kita tarik, lalu kita pindah. Lalu kita pindah ke dekat nih 32,8 atas ini seperti ini. Nah, ini sudah mulai jadi ya teman-teman. Lalu kita tekan point angel, ada di bawah, setelah bawah di dekat poin tadi. Point angel ini gunanya untuk membuat seperti lakukan yang seperti ini, lakukan seperti huruf C, ini seperti ini. Ini kalian ada tekan pojok ke atas seperti buku tertumpuk 3 itu, kalian klik, tekan set current, edit sebanyak 1 mili, sebanyak 1 mili, sebanyak 0,50 mm, set current. Untuk menggunakannya ini seperti ini. Tekan line untuk mengukur garis tebalnya. Nih seperti ini. Itu zoom seperti ini. Lalu tekan line lagi, garis lagi seperti tadi sampai yang kita buat tadi. Lalu tekan line lagi, tekan ke bawah, ini harus diisi sebanyak tadi ya teman, harus full ke bawah sama seperti tadi. Lalu geser ke samping, seperti ini ya. Jadi gunanya untuk mengatur milimeter itu, kalian bisa mengukur ukuran yang tidak tebal bisa menjadi tebal. Jadi seperti 0,25 itu ukurannya tipis seperti garisannya itu. Kalau kalian menggunakan
di atas 0,50 atau 1 mm itu ukuran garis tebalnya, itu ukuran garis itu akan menjadi tebal. Kalau ukuran 0,25 itu tidak tebal. Jadi itu seperti berupa garis aja. Ini seperti ini. Ini sudah hampir jadi ya teman-teman, bisa dilihat. Kita akan line lagi seperti ini. Sampai ke garis ke bawah. Ini seperti ini. Belum. Salah. Harus pas pada saat ini teman-teman. Kita garis, tarik sampai pas teman-teman. Nih. Ini ditarik lagi ke atas sampai pas garis. Ini juga sampai pas atas garis ujung atas. Sampai garis ujung atas. Seperti ini. Ini juga udah mulai jadi. Lalu kalau tekan ujung garis atas, klik 3. Klik ujung atas 3. Tekan line lagi ujung garis untuk menebalkan garisnya. Nih seperti ini. Kan garisnya bisa menjadi tebal. Ini sudah mulai jadi teman-teman, seperti ini penampakan hasil jadinya. Nih. Ini lanjut apa yang kurang. Lalu kita garis lagi menggunakan line untuk mempertebal garis sebelumnya. Nih. Di sini bisa dilihat perbedaan garis yang tebal sama yang tidak. Sini memiliki perbedaan kalau garis yang biasa itu tidak terlalu tebal atau keabu-abuan. Kalau yang garis putih tebal itu beda karena itu ukurannya udah diubah menjadi ukurannya lebih tinggi. Semakin tinggi ukurannya, semakin tebal pula garis putihnya. Lalu tekan polyline untuk menggunakan art, tekan art, hidupkan untuk membuat ukuran seperti tadi. Ini tekan garis, hapus salah, lalu tekan polyline. Lalu seperti ukuran huruf C tadi, lalu dipindah ke bawah. Nah, setelah tekan ke bawah, kita paskan lagi garisnya di ujung kepada kiri atas seperti ini. Nah, jika sudah pas, kita lihat apakah sudah pas atau belum. Setelah itu kita lihat lagi di ukuran sebelah kanannya apakah sudah benar-benar pas. Kita geser lagi ke bawah. Nah, seperti ini. Kita ukur lagi. Nah, lalu kita tekan polyline, nyalakan art untuk mengukurnya, garis lagi. Nah, ukur bentar. Kita zoom
jika ini sudah pas, kita pindah, kita tarik ke bawah seperti ini. Nih, ini kita zoom. Nah, kita pindah ke sini. Nih, seperti ini ya teman-teman. Dia memang harus benar-benar pas, karena jika tidak pas ukurannya tidak akan pas. Nih, seperti ini. Ini ya teman-teman, memang benar-benar harus pas seperti ini. Nah, kita ukur lagi. Ini karena saya masih belum pas, lalu kita tekan. Ini karena benar belum pas ya, jadi kita ukur lagi, karena saya takut ukurannya salah. Selesai. Nih, kita tekan paste lagi, copy seperti tadi. Nih, kita taruh di bagian samping kanan. Nih, kita tekan lain lagi. Kita zoom karena ukurannya belum, karena kita zoom lagi untuk ukur paling ke atas agar ukuran terlihat lebih tebal. Nih, kita garis atas lagi sampai bawah yang kita buat tadi. Nih, sama ini dari atas juga ke atas juga, dari bawah ke atas. Nih, ini seperti ini teman-teman, penampakan hasil setelah jadi seperti ini. Ini udah mau jadi ya teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah aplikasi UPIKED merupakan solusi digital yang memudahkan pengguna dalam mengakses informasi dan mendukung kegiatan pembelajaran secara efektif, yang praktis dan terintegrasi. UPIKED membantu meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta pemanfaatan teknologi dalam aktivitas sehari-hari. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Itu saja yang bisa saya simpulkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.